Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat ini? Sehat semua ya? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Untuk yang mungkin Selamat kesulitan, pagi, sehat Bu. ya Alhamdulillah. Untuk yang nanti tidak bisa bergabung, saya nanti akan record. Cuman kalau misalkan memang bisa bergabung, silakan bergabung. Jadi nanti kita bisa langsung tanya jawab gitu. Kalau kalian ada yang masih ingin ditanyakan ya terkait materi kuliah. Kemudian untuk materi hari ini sudah terlihat di layar ya, getaran dan gelombang. Jadi kita akan bahas mengenai apa itu getaran, kemudian rumus-rumus yang nanti kita bisa pakai di getaran, kemudian contoh-contoh fenomena getaran ini seperti apa, kemudian bedanya apa sih sama gelombang. Nah, ini kita akan bahas. Nah, ini di depan kita nih udah ada nih ya. Kayak tali gitu ya, bergerak-gerak. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu contoh dari gelombang. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Baik, di sini nanti yang akan kita bahas mengenai getaran, definisinya, kemudian rumusnya, kemudian kekekalan energi mekanik pada getaran, kemudian untuk gelombang nanti kita akan bahas mengenai definisi, perambatan gelombang, jenis gelombang, dan nanti akan bahas juga persamaan gelombangnya ya. Oke, jadi untuk yang pertama mengenai definisi, untuk getaran sendiri, untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai getaran ya. Jadi getaran atau oscillasi ini adalah gerakan berulang, gitu. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang berulang-ulang pada lintasan yang sama melalui titik setimbang itu biasanya posisi pada saat dia diam di tengah gitu ya. Nah ini kita bisa sebut dia dengan getaran atau bahasa fisikanya ini adalah osilasi begitu ya. Kemudian untuk yang getaran ini juga bisa diartikan gerakan bolak-balik atau kita bisa sebut dengan goyangan. Nah, ini terjadi pada satu waktu. Jadi ada periode waktunya, kita bisa disebut dia sebagai getaran. Nah, contohnya nanti kita akan bahas mengenai gerakan bandul, ya. Yang pertama bandul, kemudian yang kedua adalah getaran benda pada pegas. Jadi dua itu yang akan kita fokuskan ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ada nih di depan teman-teman semua. Ini contoh yang pertama ini pada bandul. Ya, di sini untuk bandul, kita bisa lihat kalau misalkan bandul bergerak, kita bisa, sebentar. Ya, jadi untuk bandul yang bergerak, kita akan lihat di sini ada posisi di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ini adalah posisi kesetimbangan ya. Jadi di posisi tengah-tengah ini adalah kesetimbangan. Kemudian di sini dia ada simpangan. Jadi kalau misalkan bandul ini kita tarik ke kanan, maka nanti dia akan ada simpangan sebesar X. Nanti kita akan bahas mengenai simpangan. Kemudian nanti dia akan bergerak ke titik setimbang. Kemudian nanti dia akan bergerak lagi ke titik B. Nah, kalau sudah sampai titik B, dia akan bergerak lagi ke titik kesetimbangan sampai akhirnya dia berhenti. Seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan getaran. Jadi gerakannya berulang-ulang. Ini yang akan kita garis bawahi. Jadi kalau misalkan gerakannya berulang melalui satu lintasan yang sama, begitu ya. Nah, ini disebut dengan getaran. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, besarannya yang harus kalian ingat adalah nih, simpangan atau X. Oke, mungkin agak saya kasih warna merah aja ya. Jadi di sini untuk simpangan ini adalah posisi benda terhadap titik setimbang yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah simpangan. Dari 0 ke B, gitu ya, ini adalah simpangan. Atau dari 0 ke A, ini adalah simpangan. Ya, jadi posisi si benda terhadap titik setimbang. Ingat terhadap titik setimbang. Titik setimbang di mana posisinya di tengah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan terjauh. Ya, jadi kalau kita lihat gambar yang tadi, kalau misalkan benda, ini kan bendanya bergerak ya. Nah, ini kan kalau misalkan bendanya baru sampai sini, ini simpangannya belum simpangan terjauh. Tapi kalau bendanya sudah sampai titik A, ini adalah simpangan terjauh. Atau kita bisa sebut dia dengan amplitudo. Gitu ya. Oke, sebentar ya.
Mohon maaf ya. Baik, berikutnya di sini kita bisa lihat lagi. Yang ketiga adalah frekuensi getaran. Ya, kalau tadi amplitudo, jarak terjauh dari posisi setimbang. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Saki. Apa boy? Apa siapa Saki? Yakil. Rizky pakai S. Baik, mohon maaf. Ada interupsi sebentar. Oke, kedengeran ya? Bisa dengar semuanya ya? Kedengeran, Bu. Oke. Dengar. Baik, untuk yang berikutnya frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini adalah banyaknya getaran. Jadi kalian cukup kalau misalkan mempelajari ini, kalian cukup tahu kata kuncinya gitu ya. Frekuensi ini apa sih? Frekuensi ini adalah banyaknya getaran, ya. Nah, banyaknya getaran dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya berapa lama? Dalam 1 detik biasanya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa sih frekuensi getarannya? Nah, berarti patokannya adalah dalam 1 detik ada berapa getaran gitu ya. Dalam 1 detik ada berapa sih getaran? Getarannya ada berapa? Misalkan ada 2 kali getaran, berarti frekuensinya 2 Hz gitu. Kalau misalkan ada 2 getaran dalam 1 detik seperti itu ya. Kemudian, nah ini untuk yang kasus bandul tadi ya, intinya banyaknya lintasan dalam 1 detik itu adalah frekuensi si bandul. Nah, yang berikutnya perioda. Kalau frekuensi banyaknya getaran, kalau perioda ini waktunya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran penuh dia adalah perioda. Satuannya adalah sekon karena dia adalah waktu. Jadi misalkan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali lintasan itu dari mana? Misalkan dari tadi ya, misalkan dari O, A, kemudian ke B. Nah, 1 kali lintasan itu berarti dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Itu adalah 1 lintasan. Ya. Jadi periodenya adalah 1 lintasan ini dia menghabiskan berapa lama gitu. 1 lintasan dari A balik lagi ke A itu adalah periode getarannya ya, mohon maaf. Oke, sebentar. Kemudian yang berikutnya di sini ada persamaan bandulnya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Kalau misalkan bandul ya. Jadi kita bahas dulu bandul, nanti kita akan bahas pegas. Karena bandul ada tali, maka di sini ada L. L ini adalah panjang talinya. Nah, ini kan bandul tadi bergerak ya, dia nempel. Nah, ini ada panjang talinya ya. Ini ada bandulnya kan. Nah, panjang talinya ini adalah L. Nah, ini apa? Ini adalah perioda. T perioda, kalau F itu frekuensi. Kalau frekuensi ini kebalikan dari perioda. Jadi, nanti yang cukup kalian ingat adalah persamaan T-nya aja. T adalah 2pi gitu ya, 2pi akar L ini adalah panjang tali, G ini adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi berapa? Masih ingat nggak? 9,8 ya. Atau biasanya kalau lebih mudah kita bulatkan jadi 10 ya, itu nggak apa-apa. 10. Oke, nah ini mungkin tadi kalau kalian sudah buka materinya, ini ada contoh soal. Ada yang membingungkan nggak dari contoh soalnya? Perlu saya bahas ulang nggak contoh soalnya? Halo. Bahas aja, Bu. Bahas aja ya, oke udah. Jadi di sini intinya ayunan, jadi kasus ayunan ini mirip dengan bandul. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita duduk di ayunan ya kita bandulnya gitu ya. Talinya itu adalah tali bandul, tali ayunan ya. Nah, di sini dia tanya frekuensinya berapa sih gitu ya. Nah, di sini yang jadi catatan adalah 1 menit. Dia bilang 1 menit ini adalah 60 ayunan penuh.
Tadi udah paham kan ya, satu ayunan seperti apa? Dari satu titik, balik lagi ke titik itu adalah satu ayunan. Nah, dia 1 menit ada 60 ayunan. Tadi saya bilang apa? Kalau misalkan frekuensi, ya, frekuensi itu kan banyaknya apa? Ayunan ya, dalam satu detik. 1 detik. Ini adalah kuncinya, 1 detik. Kalau 1 menit itu ada berapa detik? Ada 60 detik. Ya nggak? 1 menit Iya. sama 60 detik nggak? Iya kan? Nah, karena 1 menit ada 60 detik, kita konversi menit ke detik. Nah, ini ada 60 ayunan. Gitu kan? Kelihatan ya orat-orat saya? 60 ayunan. Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. takut nggak kelihatan. Kelihatan, Nah, Bu. sekarang supaya jadi 1 detik diapain? Dibagi 60 kan? 10. Bagi 60. Ya, dibagi 60 ya. 60 detik supaya jadi 1 detik berarti 60 dibagi 60. Kalau yang kiri dibagi 60, yang kanan pun dibagi 60. 60 dibagi 61, 60 dibagi 61. Nah, tadi saya bilang kalau 1 detik sama dengan 1 ayunan, ini adalah frekuensi. Gitu. Ini jadi frekuensi. Satuannya adalah hertz. Jadi seperti itu. Jadi untuk 1 detik sama dengan 1 getaran atau 1 ayunan, ini akan sama dengan 1 hertz ya, begitu, oke? Ayo. Nanti sama kakak. Umi aja sebentar ya. Sebentar ya, maaf. Saya kalau pagi-pagi agak rewel kalau virtual begini, jadi makanya saya kadang nggak pengen virtual, khawatir ini ya banyak interupsi. Tapi kayaknya perlu mungkin sekali-kali kita virtual tatap muka lagi penjelasan begitu ya. Baik, bisa dipahami yang ini ya? Halo, Bisa, Bu. bisa ya, paham ya? Bisa, Bu. Nanti kalau misalkan waktunya misalkan 2 menit, berarti kalian konversi 2 menit itu berapa detik? 120. Iya, betul, 120 begitu 20 ya. detik. Iya, nanti 120 detik ada berapa ayunan? Misalkan ada 60 ayunan. Kalau 60 ayunan berarti ini kan 120 detik. Kita harus ubah ke 1 detik. 1 detiknya berarti 60 dibagi 120. Bagi Hasilnya 120. berapa? Coret-coret setengah. Setengah. Iya, hasilnya setengah hertz. Paham ya? Mudah kan? Mudah. Itu frekuensinya. Ini frekuensi. Kalau misalkan 2 menit ada 60 ayunan. Sesimpel itu. Oke, untuk yang latihan soal udah pada ngerjain belum? Jawaban yang benar adalah 2,5 meter. Perlu dibahas? Udah tahu caranya dari mana? Bahas, Bu. Bahas, Bu. Bagus nggak ya ini ya? Bahas Coba aja, ya. Bu. Kita cek dulu ya. Oke, kalau misalkan kalian ada kasus seperti ini, frekuensi berapa, panjang tali berapa, kalian gunakan rumus yang mana? Kalian gunakan rumus yang ini. Ya, T sama dengan 2pi akar L per G. Frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi kalian sebenarnya cukup hafalkan yang T-nya saja, kemudian nanti tinggal dibalik gitu ya. Nah, coba kita lihat kasus yang ini. Di sini sudah dikasih tahu nih frekuensinya 1 per pi, ya enggak? Ya kan? Kemudian di rumus T sama dengan 2pi akar L per G gitu ya. Ini dalam kurung ya, dua-duanya ya. L per G-nya dibagi, tapi di luarnya dikurungkan. Kemudian 2pi di sini, pi ini memang udah konstanta begitu ya, sudah dari sananya. Kita tidak boleh merubah-rubahnya. Nah, untuk frekuensi, ini kan T ya, bukan frekuensi kan. Nah, berarti kita bisa ubah dulu frekuensinya jadi periode ya. T sama dengan 1/F, berarti 1 dibagi 1 per pi. Berarti periodenya berapa? Pi second, begitu ya. Kita masukkan ke sini periodenya pi sama dengan 2pi akar L per
G. Kita anggap, kalau misalkan tidak diberitahu, kita anggap 10 aja, supaya memudahkan untuk menghitung ya. Kemudian tinggal kita hitung. Pi-nya bisa dicoret ya, karena berseberangan kan ya. Kemudian, ini kan berarti 1 ya, ini sebenarnya 1 kan, kalau sudah dicoret begini ya. Nah, supaya memudahkan, kalian pindahkan 2-nya ke bawah. Jadi 1/2 sama dengan akar L per 10. Gitu ya. Kemudian, nanti coba ada yang salah nggak? Saya juga belum cek ulang. 1/2-nya ini, supaya akarnya hilang, kita kuadratkan. Ya, jadi 1/2-nya dikuadratkan, akar L per 10 ini juga dikuadratkan, supaya akarnya hilang. Jadi 1/4 sama dengan L per 10, jadi hilang. Paham? Jadi nanti dari sini kita bisa kali silang. Jadi kita bisa dapatkan L sama dengan 10/4 yang sama dengan 2,5. Satuannya harus meter ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti recordnya nanti saya akan share lagi. Nanti saya akan upload ke YouTube. Nanti nanti kalian bisa akses lagi. Jadi nanti kalau ada yang nggak paham bisa cek ulang dari rekamannya ya. Baik. Oh, ini ada coret-coretannya ternyata. Oh, berarti yang kedua bisa ya. Yang kedua saya anggap bisa, kalian kerjain sendiri ya. Cuma ini sama aja sama yang atas rumusnya, cuma ini ada tambahan aja. Tapi insya Allah bisa. Kemudian yang tadi kasusnya bandul, sekarang kasusnya pegas. Nah, ini jangan kebalik-balik. Nah, untuk pegas bedanya apa? Yang pertama, pegas nggak ada tali. Dia cuma ada, nih, ini kan ya, bentuknya begini ya, regangan. Ya, jadi dia kalau ditarik, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, di sini kita bisa lihat posisi awalnya kan begini ya, posisi setimbang nih namanya. Maaf, ini posisi setimbang yang tengah. Nah, kalau misalkan kita tarik, begitu ya, nih yang di atas kan ditarik ke kanan, maka nanti dia akan kedorong ke arah berkebalikannya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada yang namanya gaya pegas. Jadi untuk gaya pegas ini adalah yang pertama, K ini adalah konstanta pegas. Konstanta pegas ini menunjukkan apa? Nah, kalau kalian pakai pegas, ada mungkin ya kalau kalian cari pegas ada yang gampang ditarik, ada yang sulit ditarik. Itu tergantung konstanta pegasnya. Kalau misalkan konstanta pegasnya kecil, kita gampang tuh narik. Tapi kalau konstanta pegasnya besar, nah kalau kita mau narik tuh susah gitu. Kalau yang di pulpen tuh biasanya gampang tuh ditarik, tapi kalau kita pakai yang diameternya lebih besar, kalau kita mau tarik itu biasanya lebih susah, begitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk gaya pegas, gini ya, F tetap ada gaya karena tadi ada tarikan, ini akan sama dengan K konstanta pegas dikalikan X. X ini adalah simpangan. Ya, simpangannya berapa sih? Simpangan tadi posisi setimbangnya berapa, kemudian pada saat ditarik, itu adalah X-nya. Simpangannya atau perpindahannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya restoring force atau gaya pulih. Apa yang dimaksud gaya pulih? Intinya adalah gaya yang berkebalikan dengan gaya tarik tadi ya. Makanya ada negatifnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kalau saya tarik ke arah kanan, maka akan ada tarikan ke kiri lagi gitu ya. Jadi dia akan balik ke posisi semula intinya ya, karena tadi memang pegas itu kan bentuknya apa namanya ini ya elastis ya, jadi dia akan kembali ke posisi semula yang arahnya berkebalikan dengan arah tarikan, makanya ada tanda negatif, makanya di sini juga ada negatif ya. Jadi seperti itu, jadi harus diingat gaya pegas F sama dengan K kalikan X, itu aja. Kemudian di pegas lagi ada periode, ada frekuensi. Nah, kalian nanti ada yang namanya frekuensi angular, ini omega. Ya, frekuensi angular ini sama dengan 2 kali pi kali F. 2 pi ini konstanta, F ini adalah frekuensi. Seperti yang tadi saya jelaskan, frekuensi selalu berkebalikan dengan periode. Sehingga pada saat kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa kalikan 1/T. Karena frekuensi ini kebalikan dari periode. Nah, ini kalau kita kalikan lagi, hasilnya sama dengan 2 pi per T begitu. Karena
pegas ya. Jadi kalau pegas pasti ada KK-nya. Kalau bandul itu ada LL-nya. Jadi kalau misalkan ada KK-nya itu pasti pegas. Nah, ini omega ini kecepatan frekuensi angular gitu ya. Kalau yang tadi kan frekuensi biasa, kalau ini frekuensi angular, jadi dia bisa bolak-balik gitu ya. Nah, ini sama dengan 2πf atau sama dengan akar K per M. M-nya ini apa? M-nya ini adalah massa. Gitu ya. Nanti biasanya ada massanya. K-nya tadi ya konstanta pegas. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat karena yang tadi balik lagi ke atas nih ya, omega sama dengan 2πf, ya enggak? Nah, saya coba 2πf. Ini kan tadi kita dapat sama dengan 2pi per T intinya lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dihitung dengan kita menggunakan rumus atau kita mau mencari nilai T, di sini kita bisa lihat 2πf gitu ya. Nah, sebentar. Dari sini aja ya. Omega sama dengan 2pi per T. Kita pindahkan T sama dengan 2pi per omega gitu ya. Omeganya ini sama dengan K per M. Jadi kita masukkan 2pi dibagi akar K per M. Nah, kalau posisinya mau di atas, maka ini jadi M per K gitu. Karena yang kalau ini K per M ini posisinya di bawah, dibagi. Kalau ini dikali, sehingga harus dibalik. Jadi kalian tinggal langsung hafalkan saja ini ya. T sama dengan 2pi akar K per M. Kalau yang dibandul, T sama dengan 2pi akar L per G. Jadi dua persamaan yang harus kalian ingat, yang ini sama ini. Yang ini periode pada pegas, yang ini periode pada bandul. Gitu ya. Untuk turunannya nggak perlu dihafalin, sekedar kalian tahu aja. Nah, yang ini kita bisa lihat, kita bisa hitung nih ya, pegas, kita langsung bahas ya. Contohnya, di sini kita bisa, teman-teman bisa baca, pegas bebannya 10 gram, ya, masanya. Jadi pegas itu pasti punya massa 10 gram. Ingat, satuannya ini kalau bisa semua diubah ke kilogram. Karena apa? Ini gravitasinya aja 10 meter per sekon. Konstanta pegasnya dalam Newton per meter. Berarti masanya itu harus dalam kilogram. Gitu ya. Nah, kita ubah gram ke kilogram berapa? 0, berapa coba? 0,01 kilogram. Dari gram ke kilogram 0,1 apa 0,01? 10 0,01, Bu. 0,01 ya. Oke. 0,01. Nah, betul. Masanya 0,01. Betul. Kemudian beban bergetar di sekitar titik kesetimbangan. Berarti dia terjadi getaran pada pegas. Kemudian K-nya ini 25 Newton per meter. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapa sih frekuensi getarannya? Nah, yang ditanya adalah frekuensi. Yang rumus yang tadi ini adalah T, ya enggak? Ya kan? T sama dengan apa tadi? 2pi kalikan M per K apa K per M? Kita bisa lihat. K per M. M per Dikalikan M per K. K, gitu ya. 2pi, masanya 0,01, K-nya 25, begitu ya. Berarti 2pi ini bisa diakarin ya, 0,01 diakarkan jadi berapa? 0,1. 25 diakarkan berapa? 5, begitu enggak? Ya, begitu ya. Nah, ini tinggal 0,2 pi per 5. Gitu ya. Kemudian 0,2 itu berapa sih? 0,2 dibagi 5, hasilnya benar enggak? 1/25. 0,2 itu, oke sebentar, maaf. 0,2 itu sama dengan 2/10 ya. 1/5 ya enggak? Berarti kita bisa 1/5 dibagi dengan 5. Ini di bawah. Satuannya kok Newton. Ini satuan, oh ini bukan satuan ya, maaf, ini pi ya. Berapa hasilnya?
1/25 pi-nya di atas. 1/25 pi. Ini masih periode. Jadi ini harusnya jawabannya berapa? Ini masih periode ya. Ini masih periode, mohon maaf. Sehingga di sini frekuensi sama dengan 1/T. 1/1/25 pi. Berarti hasilnya berapa? 1/25 balik. Hasilnya 25 per pi ya. Nah, ini hasilnya. Begitu kira-kira ya. Jadi kalian bisa cari dari T-nya dulu. Kalau misalkan langsung ditanyakan T-nya mudah, langsung. Tapi kalau yang ditanyakan frekuensi, berarti tinggal kalikan frekuensi sama dengan 1/T. Jadi dibalik yang tadinya jawabannya harusnya ini pi/25. Ini ya, ini kan 1/25 pi itu sama dengan pi/25 ya. Nggak usah pusing ya. Nah, ini kalau dibalik, 1/T dibalik jadi 25-nya di atas, pi-nya di bawah. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, yang berikutnya ini kesetaraan dalam pegas. Ini yang harus dipahami adalah intinya ya. Intinya adalah di sini kita bisa lihat kalau misalkan benda ini adalah titik kesetimbangan ya. Nih, ini tengah-tengah ini adalah kesetimbangan. Ya, posisi kesetimbangan. Jadi kalau misalkan di posisi kesetimbangan itu tidak ada apa? Tidak ada simpangan. Di posisi setimbang itu bendanya kalau pegas ibaratnya dia nggak ada simpangan. X-nya sama dengan 0. X itu simpangan ya. Karena X-nya 0, kecepatannya ini maksimum. Biasanya begitu. Ya, di titik kesetimbangan. Ya, tapi sebaliknya, kalau misalkan di titik terjauh, ini adalah amplitudo, titik terjauh ya, amplitudo. Di amplitudo, ini X-nya ini maksimum. Tapi V-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini dia sudah tidak punya lagi kecepatan, sehingga dia akan kembali ke arah sebaliknya. Gitu ya. Itulah kenapa pada saat di simpangan terjauh, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pasti dia kembali ke posisi semula, karena memang kecepatannya sudah 0. Begitu. Intinya sih seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini kita bisa lihat, mohon maaf. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya. Nah, jadi ini ada hubungannya sama mekanika yang sebelumnya. Ya, jadi untuk pegas dan bandul, itu ada energi potensial, ada energi kinetik. Kalau energi kinetik sama persamaannya, setengah mv kuadrat. Tapi untuk energi potensial, kan M kali G kali H. Masih ingat ya dulu ya, kalau yang biasa energi potensial itu M kali G kali H. Tapi untuk yang pegas, ini adalah setengah Kx kuadrat. Sebenarnya untuk rumus-rumus ini tidak perlu dihafal. Tapi kalau kalian banyak latihan gitu ya, banyak latihan. Nah, rumus-rumus ini kalian bisa ingat dengan sendirinya begitu. Tapi kalau latihannya sedikit gitu ya, terus kalian ngafalin rumus, biasanya yang terjadi kalian bingung, ini rumus sebanyak ini dipakainya di kasus apa ya? Nah, begitu. Jadi saya juga dulu pernah mengalami fase-fase itu. Jadi saya ngafalin rumus itu ya. Saking banyaknya rumus yang saya hafalin, akhirnya pas ketemu soal saya bingung pakai rumus yang mana gitu ya. Jadi teman-teman silakan belajar yang belajarnya nggak usah yang terlalu banyak ngafalin rumus, tapi sedikit, tapi kalian tahu atau banyak dan berulang-ulang gitu ya. Intinya latihan soal yang banyak dan dilakukan secara berulang-ulang untuk penyelesaian soal-soal tadi seperti itu ya. Oke, nah ini tinjauan kondisi khusus maksudnya apa? Yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat simpangan terjauh itu berarti pada saat tadi ya amplitudo. Semoga nggak ini ya, nggak bingung. Intinya simpangan terjauh itu terjadi pada saat tadi ditarik maksimum gitu ya. Kalau ditarik maksimum itu kan simpangan terjauh ya, sama dengan amplitudo ya. Nah, pada saat sudah ditarik maksimum, ya udah dia akan balik ke posisi sebaliknya gitu kan ya. Maka ada titik balik, itu yang tadi saya sampaikan, ada titik balik, udah nggak bisa lagi ditarik lagi kan, maka dia akan kembali ke posisi yang berlawanan. Nah, kecepatan linearnya 0. Itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa pada saat di posisi amplitudo atau kecepatan maksimum ini adalah kecepatannya 0. X-nya sama dengan amplitudo.
Amplitudo ini adalah maksimum, simpangan terjauh atau simpangan maksimum ya. Nah, kemudian pada saat di simpangan 0 ini adalah titik setimbang, kecepatan linearnya justru yang maksimum gitu ya. V-nya yang maksimum, X-nya 0 gitu. Karena dia di titik setimbang. Itu intinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan ke sini, ke energi mekanik. Energi mekanik yang tadi, prinsipnya ini, gunain energi mekanik pada saat energi potensial. Nih, kalau V-nya 0, pasti energi kinetiknya 0 dong, ya enggak? Karena energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Kalau V-nya 0, pasti energi kinetiknya 0. Gitu. Kalau energi potensial kan setengah kx kuadrat ya. Kalau misalkan V-nya, kalau misalkan X-nya 0 atau di posisi kesetimbangan, nih X-nya 0 nih ya, maka EP-nya juga akan jadi 0. Gitu. Ya, jadi ini adalah tinjauan khusus yang nanti kalian harus pahami pada saat posisi amplitudo dan posisi setimbang. Dua posisi itu kondisi khusus ya. Dua itu yang harus kalian ingat untuk nanti diterapkan di energi mekanik ya. Oke, nah ini yang mau dibahas yang atas yang bawah, yang atas aja ya mungkin ya. Coba kita lihat. Oke, nah ini nggak susah kok. Yang bawah juga sama aja kok sampai atas. Oke, saya kasih penjelasannya. Dan di sini yang pertama konstantanya, K-nya 100 ya. Oke, kemudian pegas beserta beban ditarik ke bawah. Dia tarik, kemudian di sini dia bilang energi mekaniknya sama dengan 0,02 Joule. Nah, jadi kalian harus ingat, energi itu satuannya apa? Satuannya Joule. Berapa energi potensial pegas pada saat simpang 1 cm? Nah, ini adalah X-nya. 1 cm. Kalau misalkan 1 cm, ini kita bisa lihat konstantanya 100 Newton per meter. Berarti ini harus kita ubah ke satuan meter. Gitu. Nggak boleh 1 cm. Berarti X-nya sama dengan 0,01 meter. Betul ya? 0,01 meter betul ya? Meter desimeter sentimeter. 1 dibagi 100. 0,01 meter untuk simpangannya. Nah, berikutnya di sini yang ditanyakan adalah energi apa? Energi potensial pegasnya pada saat simpangan dan energi kinetik pegasnya. Nah, di sini kita bisa lihat energi mekaniknya. Nih, energi mekaniknya sama dengan 0,02 Joule. Tadi di sebelumnya disebutkan bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah apa? Energi kinetik, betul? Betul ya? Nah, kemudian di sini kita harus tinjau satu persatu. Yang pertama, di sini misalkan kita lihat untuk posisi, kita masukkan dulu, misalkan ini setengah kx kuadrat. Kalau energi kinetik setengah mv kuadrat, gitu ya. Nah, kita bisa tinjau satu persatu. Misalkan yang pertama, untuk kasus yang 1 cm ini, nih ya, energi potensialnya, di sini kita bisa lihat total semuanya. Jadi nanti kalian harus tahu bahwa total energi potensial tambah energi kinetik ini harus sama dengan 0,02. Jadi 0,05 sama 0,015 itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0,02. Gitu. Itu hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kalau misalkan mau mencari energi potensial, misalkan kalian dapat energi potensialnya 5, kemudian energi kinetiknya 10, tapi energi mekaniknya 0,02. Benar nggak? Pasti salah, karena energi potensial sama energi kinetik kalau dijumlahkan harus sama dengan energi mekanik. Itu dulu prinsipnya. Paham ya? Jadi kita bisa cari satu persatu, misalkan di sini yang sudah ada apa? Yang sudah ada simpangannya. Ya kan? Misalkan energi potensial berarti kita bisa cari maaf di atas ya, energi potensial sama dengan misalkan setengah kx kuadrat. Gitu ya. Setengah kali k-nya 100, x-nya, ini x-nya ya 0,01 dikuadratkan. Gitu ya. 0,01, ini saya langsung 100 dikalikan 0,01 berarti kan sama dengan setengah tinggal dikali 0,01 gitu ya. Paham ya?
0,01 kuadrat kan 0,01 dikalikan 0,01 gitu ya. 0,1 yang pertama saya langsung kalikan 100, jadi habis. Sisanya tinggal setengah dikali 0,01. Nah, ini tinggal dibagi 0,01 dibagi 2. Hasilnya 0,01 dibagi 2 adalah 0,005. Jadi saya dapatkan energi potensial sama dengan 0,005 Joule. Nah, untuk cari energi kinetiknya, kalian tinggal kurangin 0,02 dikurangi 0,05 Joule. Paham? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Bu. Mudah ya? Oke, untuk yang bawah ini adalah prinsip yang tadi. Kalau misalkan, yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan di setimbang, nanti kalian bisa kerjakan. Kalau di setimbang, ingat, apanya yang 0? X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, EP-nya 0. Gitu ya. Kemudian, kalau di posisi simpangan terjauh atau amplitudo, kalau di posisi terjauh, X-nya maksimum. Yang 0 apanya? V-nya 0. PI. Tuh, kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, energi kinetiknya 0. Gitu. Dari sini akan membawa implikasi energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Gitu ya. Sehingga pada saat setimbang, nih ya, untuk setimbang, nanti kalian bisa hitung, pada saat setimbang, karena EP-nya 0, berarti energi mekanik sama dengan energi kinetik. EP-nya 0. Ini pada setimbang. Tapi kalau pada saat amplitudo, energi mekanik sama dengan energi potensi. Ya, kenapa? Karena energi kinetiknya 0. Gitu. Jadi nih, kalian patokannya. Nanti silakan bisa dijawab. Kalau kalian sudah paham prinsip ini, harusnya bisa dengan mudah menjawabnya ya. Oke, nah ini kasus untuk gerak harmonik sederhana gitu ya. Jadi intinya gerak bolak-balik lah di titik kesetimbangan gitu ya. Dia bergerak. Yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ini pada saat amplitudo yang tadi saya bilang dia sama dengan setengah KA kuadrat. Kenapa AA? Ini adalah amplitudo. Kalau E-nya, nih ya, kalau misalkan amplitudo, berarti kan tadi X-nya maksimum, gitu ya. Ininya 0, makanya langsung setengah KA kuadrat. X-nya diganti dengan A. Jadi energi totalnya sama dengan setengah KX kuadrat, di mana X-nya sama dengan A, setengah KA kuadrat. Gitu. Ya, sementara untuk yang pada saat ini, yang ini 0 itu adalah setimbang. Ingat, X0 itu adalah kondisi setimbang. Ini adalah setengah mv kuadrat. V-nya maksimum, ya, kecepatannya maksimum. Pada saat X-nya sama dengan 0, ini X-nya 0. Berarti energi potensialnya 0. Ini cuma tinggal energi kinetik. Itu yang saya maksud ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini kesimpulannya bahwa energi total benda pada gerak harmonik sederhana ini sebanding dengan kuadrat amplitudo. Itu yang dimaksud kuadrat amplitudo. Oke, berikutnya di sini ada balok masanya 0,25. Oh, ini juga nggak terlalu susah. Intinya mirip-mirip sama yang tadi. Nanti silakan bisa dikerjakan ya sama teman-teman ya. Saya yakin bisa. Energi total yang dimaksud tadi ya, energi mekanik maksudnya sama aja. Kemudian kecepatan balok ketika berada di titik kesetimbangan, pasti ini kecepatan maksimum. Gitu. Bisa pakai persamaan yang tadi. Pasti dapat, harus dapat. Kemudian, oh ini udah ada jawabannya. Ini mah nggak usah dihitung, saudara-saudara. Mohon maaf, saya nggak lihat. Jadi nanti silakan dicek energi totalnya tinggal setengah KA kuadrat. Oh iya, contoh soal ya. Jadi nanti setengah KA kuadrat, K-nya sudah ada, 180 dimasukkan karena dia kondisinya tadi ya, yang apa namanya kondisi simpangan terjauh. Jadi di sini kita bisa masukkan setengah KA kuadrat, di sini 180, K-nya 180, A-nya 0,15 meter kuadrat. Di sini kita bisa lihat sebentar.
Oke. Jadi dia bilang pegas ditarik sejauh 15 cm dari posisi kesetimbangan kemudian dilepaskan. Berarti ini adalah simpangan terjauh atau amplitudo. Kenapa? Karena tadi dia ditarik maksimum kemudian dilepas. Berarti dia simpangan terjauh. Jadi kalau simpangan terjauh langsung pakai persamaan setengah KA kuadrat. Kemudian untuk di titik kesetimbangan di sini kita bisa lihat energi totalnya sama dengan energi kinetik setengah MV kuadrat. Sehingga ini tinggal kuadratnya kalau misalkan mau cari V otomatis harus diakarkan kan supaya kuadratnya hilang. Makanya jadi akar 2E per M. Tinggal dimasuk-masukkan. Totalnya udah ada dari mana? Dari sini. Ini totalnya. Jadi 2 kali 2 per masanya di sini 0,25. Jadi kita bisa dapatkan 2 kali 2, 4. 4 dibagi 0,5. 4 dibagi, ini kayaknya 4 dibagi 0,5 berapa tuh? Harusnya. Ada yang salah nggak ini? Nanti kalian bisa cek lah ya. Kalau misalkan, yang pasti rumusnya sudah benar. Jawabannya tinggal cek sudah benar atau belum. Tapi rumusnya sudah benar. Ngikutin rumus intinya. Kalau misalkan jawaban khawatir salah hitung ya. Baik, yang berikutnya ini adalah gelombang. Nah, ini kita bisa cek gelombang apa sih bedanya sama getaran. Jadi gelombang ini berkaitan dengan energi. Jadi kalau getaran cuma bergerak bolak-balik begitu ya. Kalau gelombang dia bisa merambat. Gitu ya. Bisa merambat. Kayak misalkan tali kita kita ikatkan di satu tiang kemudian kita gerak-gerakan. Nah, itu sebenarnya ada penjalaran getaran gitu ya. Dia menjalar. Kalau getaran kan enggak ya, cuman dia bolak-balik aja. Nah, contohnya lagi kalau kita masukin batu juga ke kali itu, ke kolam atau apa, maka nanti di situ ada pola seperti diameter bola, lalu makin besar, makin besar, makin besar. Seperti itu ya, jadi fenomena terkait gelombang. Nggak banyak sih untuk gelombang, mirip-mirip dengan getaran ya, dia punya amplitudo gitu ya. Cuma bedanya dia punya ini yang namanya puncak, kemudian ini yang namanya lembah. Ya, itu ya. Titik terendah dan titik tertinggi gitu ya. Kalau amplitudonya sama, kemudian dia punya yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu, nah ini panjang gelombang. Itu satu panjang gelombang. Dari sini ke sini ke sini. Nah, ini adalah panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Kalau misalkan saya bikin yang seperti ini, begini ya, set. Dari sini ke sini, 1 lambda. Dari sini ke sini, 1 lambda. Totalnya ini adalah 2 panjang gelombang. Lambda ini adalah panjang gelombang ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya sudah ada ya. Jadi panjang talinya, mohon maaf, panjang talinya 100 meter gitu ya. Kemudian dia ada 1 puncak, 1 lembah. Berarti dia 1 panjang gelombang. Nah, jadi dari sini ke sini, misalkan 100 meter. Gitu ya. Nah, ini jadi 1 lambda. Sehingga panjang talinya misalkan 100, berarti lambdanya sama dengan 100 meter. Nah, misalkan kalau misalnya panjang talinya 100, cuman ada 2 panjang gelombang misal. Gitu ya. Ada 2, mohon maaf ini nggak benar. Nah, berarti 100 meter sama dengan 2 lambda. Nah, kalau 2 lambda berarti panjang gelombangnya 50. 100 dibagi 2. Bisa dipahamin? Bisa ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 1 lembah, 1 puncak, dia 1 lambda. Tapi kalau ada 2 lembah, 2 puncak, berarti dia 2 lambda. Nilai panjang gelombangnya disesuaikan. Begitu ya. Kemudian untuk latihan soalnya, nah ini juga ini nggak susah, tinggal disesuaikan. Jadi ini tali bergetar, oh ini sama, ada 2 puncak dan 2 lembah, berarti dia begini ya, 2 puncak. Jadi dari sini ke sini ini adalah 1 lambda, dari sini ke sini adalah 1 lambda, totalnya adalah 2 lambda. Kemudian
dia waktunya atau T-nya 10 sekon ya. Kemudian tentukan frekuensi dan perioda. Frekuensi dan perioda. Definisinya tetap sama. Kalau misalkan ini 10 sekon 2 lambda, gitu ya, berarti untuk satu panjang gelombang dia butuh berapa sekon? 5 sekon, ya enggak? Ya kan? Kalau misalkan dua puncak, 2 lembah, itu kan 2 lambda ya, gitu ya. Nah, 2 lambda ini dia butuh waktu 10 sekon. Nah, perioda itu definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk dapatkan satu panjang gelombang. Jadi kita ubah 2 lambda menjadi 1 lambda. 1 lambdanya 2 dibagi 21, 10 dibagi 25. Jadi ini adalah periodanya. Nah, jadi satu panjang gelombang itu butuh 5 sekon. Ya, kemudian frekuensi tinggal dibalik. Frekuensi sama dengan 1 per perioda. 1 per berapa? 5. Satuannya hertz. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini ada fenomena gelombang. Jadi yang pertama ada pemantulan, pembiasan. Jadi kalau pemantulan, kalau kalian bercermin, nah itu pemantulan. Gelombang apa? Gelombang cahaya. Kalau pembiasan, kalian pernah masukkan pensil ke dalam air kan ya? Masukin pensil. Nah nanti di sini kalau kalian lihat gitu ya, pensilnya kayak patah ya nggak? Set gitu ya. Nggak lurus kan? Nggak lurus begini kan? Tapi kayak pensilnya patah. Nah itu kasus pembiasan ya karena dia melewati 2 medium. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada 2 gelombang bertemu gitu ya, misalkan 1 gelombang ke kanan, 1 gelombang dari kiri. Nah, ini dari sini. Nah, dia ketemu ya, maka dia akan berinterferensi. Ya, interferensinya bisa menguatkan, bisa melemahkan, tergantung. Ya, tergantung fase gelombangnya. Nah, itu akan rumit lagi. Pokoknya intinya kalian tahu bahwa kalau 2 gelombang bertemu, dia akan berinterferensi atau bergabung. Kemudian yang ketiga, ini difraksi. Difraksi atau lenturan. Lenturan itu maksudnya apa? Nah, kalau gelombang cahaya masuk gelombang ya. Jadi kalau misalkan cahaya melewati celah yang sangat sempit gitu ya, nah dia akan mengalami lenturan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kasus pemantulan dan pembiasan. Ya, mantul itu pasti sama sudut datang dan sudut pantul. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Kemudian ini sudut bias, sinar bias. Kemudian, sebentar ya. Oke, untuk interferensi ini ya, tadi 2 gelombang bergabung. Yang pertama destruktif, yang kedua konstruktif. Nah, kalau destruktif kasusnya beda fasa. Nih, lihat yang satu gelombang ini di bawah, maaf. Ini di bawah, satu lembah, satu puncak. Ini kalau gabung, maka jadinya hilang, lurus. Nah, kalau kalau misalkan bergabung yang seperti ini nih, misalkan yang pertama, yang kedua juga sama bentuknya begini. Nah, nanti kalau gabung jadinya makin tinggi dia. Wah, gitu. Kayak manusia ya. Kalau misalkan yang karakternya jelek gitu ya, gabung sama yang positif, jadinya hilang tuh, menghilangkan. Tapi kalau misalkan dua-duanya karakternya bagus, biasanya akan saling menguatkan, makin bagus. Makanya disebut destruktif ini menghancurkan gitu ya, menghilangkan. Konstruktif ini malah makin gede gitu, makin bagus. Seperti itu. Nah, kalau difraksi, nah ini celah sempit. Kalian jangan membayang penghalang ini nih, penghalang bisa macam-macam gitu ya. Kayak misalkan kalian mungkin pernah lihat celah kunci gitu ya. Kalau misalkan ada cahaya matahari, udah gitu ngelewatin celah kunci yang kecil, nah ini kasusnya nanti akan terjadi difraksi, melewati celah yang sangat kecil, masuk, kemudian nanti di sini mengecil, nanti gelombangnya akan semakin memancar. Jadi seperti itu kasusnya ya.
Nah, berikutnya di sini ada istilah cepat rambat gelombang ya. Jadi di sini kalau gelombang, karena tadi ya, yang namanya gelombang adalah rambatan, maka dia akan punya yang namanya cepat rambat. Sama dengan kasus kinematika, yang namanya kecepatan kan satuannya apa? Meter per sekon, gitu ya. Sama, untuk cepat rambat juga ini sebenarnya meter per sekon juga. Lambda ini satuannya meter, periode ini satuannya sekon. Jadi satuannya sama cepat rambat, hanya saja memang nggak ada panjang gelombang ini mewakili kesimpangan. Untuk gelombang waktu diwakili oleh periode. Nah, kenapa Bu bisa jadi lambda kali F? Karena periode kebalikan dengan frekuensi. Jadi kalian ingat cepat rambat sama dengan lambda per T, atau kalau nggak ada di soal Bu, nggak ada periode, berarti pasti dia ada frekuensi. Gunakan lambda kalikan dengan frekuensi, begitu. Oke? Nah, ini nanti silakan bisa dibaca ya. Pokoknya intinya ini kalau kita mau menentukan periode gelombang, dari 1 di sini sudah ada kecepatan gelombangnya. Jadi kita bisa gunakan V atau kecepatan sama dengan lambda per T. Nih ya. Untuk lambdanya udah ada belum? Lambdanya berapa? 60 cm. Jangan lupa diubah ke meter. Jadi 0,6. Periodenya yang dicari. Ya. Kecepatannya 360. Jadi T-nya sama dengan 0,6 dibagi 360. Hasilnya 1/60. Satuannya jangan lupa ya, kalau di fisika nggak ada satuan, wah salah. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke persamaan gelombang. Untuk persamaan gelombang, di sini kita bisa lihat di sini ya, persamaan umumnya. Jadi kalian harus ingat persamaan umumnya aja. Y sama dengan A. A ini menunjukkan amplitudo. Sin. Kenapa sin? Kalian pernah belajar matematika kan ya? Karena gelombangnya bentuknya begini nih ya. Nah, persamaan yang bentuknya sinusoidal itu biasanya kalau nggak sin cos. Sehingga emang di sini ada persamaan gelombang bentuknya persamaan umumnya seperti ini. Jadi kalian harus ingat persamaan umumnya. A sin Kx plus minus omega T. Omega itu adalah frekuensi sudut. K ini adalah apa? Bilangan gelombang. Maaf, ini 2pi per lambda. Nggak kecek. K ini 2pi per lambda ya. Nah, kemudian omega ini frekuensi sudut. Persamaannya 2pi per F. Nah, ini contohnya. Ada persamaan Y sama dengan berapa tuh? Y sama dengan 2 sin. Nah, ini ya persamaannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal identifikasi. 2 ini berarti menunjukkan amplitudo. X, ini ya, X ini kan nggak ada 2, 3, 4. Berarti ini adalah 1X. Kalau 1X nggak akan ditulis. Gitu ya. 1X itu akan ditulis X. Sehingga K-nya ini adalah 1. Ini adalah bilangan gelombangnya. Kemudian, plus minus pi T. Nah, pi ini menunjukkan omega. Ya, jadi omega sama dengan pi hertz, satuannya hertz. Nah, biasanya nanti kalian akan ditanya berapa sih frekuensinya. Nah, kalau sudah ditanya frekuensi atau periodenya, oh ya kalau sudah di sini kan tadi sudah kalian tahu, ini kan frekuensi angular ya, beda dengan frekuensi biasa. Frekuensi biasanya berapa? Kalau ini ditanya frekuensi sudut, berarti sudah benar sampai sini. Tapi kalau ditanya berapa frekuensinya, berapa periodenya, kalian harus gunakan omega sama dengan 2πf sama dengan omeganya berapa? Pi. Nah, berarti frekuensinya sama dengan coret pi-nya tinggal 1/2. Kalau sudah ada, berarti T-nya atau periodenya dapat 2. 2 sekon, bukan 2 hertz ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk gelombang. Jenisnya ada gelombang transversal, dia tegak lurus. Kalau transversal, kalau longitudinal dia
sejajar, biasanya gelombang suara, gelombang udara, gelombang elektromagnetik masuknya ke transversal ya, cahaya, terus radio, macam-macam banyak sekali. Kemudian ini untuk gelombang berdiri, jadi intinya sih ada tali diikatkan ke satu tiang gitu ya, kemudian digerakkan. Maka di sini akan ada titik-titik, biasanya kita menyebutnya dengan istilah simpul dan perut. Ini simpul, ini perut. Itu ya. Biasanya kita sebut istilahnya seperti itu. Nah, ini kita bisa baca ada 4 buah perut. Berarti kalau ada 4 buah perut, ada 4 yang buncit, 1, 2, 3, 4, begitu ya. Panjang talinya 16 meter. Berapa sih panjang gelombang yang merambat? Di sini kita bisa lihat yang sudah diketahui apa saja. Frekuensinya sudah ada ya, 240 Hz ya, tapi nggak ada di soal ya. Berarti kita sudah langsung masukkan, nggak apa-apa. Kita lewat aja, nggak apa-apa. Nah, kita langsung masuk ke yang kasus atau poin yang kedua nih. Karena ini yang penting. Di sini kita bisa lihat, kalau misalkan ada 4 perut, kita sebelumnya sudah bahas ya, kalau misalkan satu panjang gelombang, satu puncak, satu lembah. Berarti kalau ini puncak lembah, 1, puncak lembah. Berarti dia ada 2 panjang gelombang. Ini tuh ada 2 panjang gelombang. Karena ada 2 puncak, 2 lembah. Abaikan yang di bawah. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat 16 meter. Kenapa 16 meter? Karena panjang talinya 16 meter. Berarti 2 panjang gelombang ini 16 meter. Sehingga kalau kita mau dapatkan lambda atau 1 lambda atau 1 panjang gelombang, ini akan kita dapatkan 8 meter. Jadi kalau ditanya berapakah panjang gelombangnya? 8 meter. Karena 1 lambda itu sama dengan 1 panjang gelombang. Gitu ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah ini nanti kalian bisa cari fasanya, ada namanya jarak 2 buah titik berurutannya 8 cm. Berapa cepat rambatnya? Kalau tadi ditanya panjang gelombang, ini ditanya cepat rambat. V-nya, lambda per T. Nih, udah ada jawabannya, 2. Tapi kalian harus tahu dari mana gitu. Ya, pakai persamaan yang ini ya. Dapatkan nilainya harus 2 cm per sekon. Kalau ini nggak usah diganti meter. Kenapa? Karena di soalnya udah cuma cm aja. Ini sekon. Jadi kalau misalkan soalnya cm, boleh nggak Bu jawabannya cm? Boleh. Tapi kalau misalkan ada cepat rambat yang satuannya atau konstanta, misalkan konstantanya Newton per meter, satuannya, ya udah nggak bisa. Kalian harus ubah ke meter. Jadi semuanya harus cocok dan harus sama. Ya, nggak boleh dicampur-campur. Untuk satuan, kita harus konversi agar satuannya bisa sama semua, supaya kita bisa jumlahkan, kalikan, dan seterusnya. Begitu kira-kira ya. Baik, sekian dari saya. Bisa diskusi sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Ini saya stop share ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Boleh. Halo, halo. Ini pada tidur? Jangan-jangan pada tidur. Enggak, Bu. Oh, enggak. Hadir, Bu. Ada Bu yang ditanya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Apa namanya, untuk yang kemarin bisa dipahami ya berarti ya? Materi yang kemarin. Halo, 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 halo. 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 Ya, Bu. Oh iya, bisa ya. Oke, berarti ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Nggak ada, udah jam 9.04. Kalau nggak ada, nanti saya akan share lagi materi ini. Nanti saya akan share linknya. Nanti kalian bisa ulang-ulang baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke saya. Langsung boleh. Terus untuk praktikum, silakan teman-teman langsung lihat video penjelasan praktikumnya, supaya lebih hemat kuota juga. Nah, terus nanti silakan buat laporannya seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Begitu saja mungkin ya. Semoga untuk pekan ini, pekan pertemuan ke-6 ya. Pekan depan teman-teman semua sudah mulai ujian tengah semester. Mohon dipersiapkan
ya, mulai dicicil karena lumayan banyak materinya begitu. Jadi dicicil dari sekarang supaya nanti UTS-nya bisa dikerjakan dengan baik, dapat hasil yang baik juga begitu. Nanti untuk pekan depan lagi kita fokus ke latihan. Jadi silakan dikumpulkan yang memang kalian tidak paham, nanti langsung tanyakan ke saya. Paham ya? Jadi targetnya pekan ini kalian harus belajar semua materi. Nah, pekan depan kita ketemu lagi, silakan tanyakan yang memang kalian belum paham. Bisa ya? Makanya tadi juga saya suruh buka dulu materinya. Jadi nanti kalau misalkan saya kasih materi, kalian bisa langsung tanya, oh ini Bu, saya nggak paham di bagian ini, begitu. Tapi kalau misalkan belum dibaca, biasanya bingung mau nanya apa gitu, karena sebenarnya ya kita butuh waktu untuk mencerna, begitu memang ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya bisa akhiri ya, nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Bisa belajar mandiri sekarang. Nanti yang punya kendala jaringan, saya akan share linknya. Nanti mereka lihat video penjelasan yang sudah saya record ya. Jadi saya sudah record. Nanti saya akan share. Saya upload dulu ya. Baik, sekian aja dari saya. Selamat belajar, tetap semangat dengan segala keterbatasan. Semoga ikhtiar kita semua dimudahkan gitu ya sama Allah gitu. Selalu optimis, minta doa sama orang tua supaya selama proses belajar selalu diberikan kemudahan. Gitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan gitu, ada yang tidak dipahami karena memang kita punya keterbatasan waktu dan kuota. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa tatap muka begitu ya, kapan-kapan mungkin ya kita tatap muka ketemu di mana gitu ya, semoga masih ingat. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari Terima kasih, pamit Bu. ya, sama-sama. Maaf.